Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi menemani Anda untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Senin 25 November 2024. Mudah-mudahan kanti-kanti semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun tentunya. Dan saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi kanti-kanti sudah ditemani oleh rekan saya, ada Pak Mu ya. Untuk kali ini saya akan temani Anda. Nantinya kita akan ikuti ya dialog interaktif berkaitan dengan Hari Guru Nasional 2024 dengan tema kita nanti peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Nanti akan dihadiri oleh dua narasumber kita. Kami akan temani Anda hingga 60 menit ke depan ya, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di dialog dalam studio. Baik kanti-kanti dimanapun Anda berada, tetap bersama Perompak Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama Perompak Jambi.
Tuhan sayang karunia ilahi. Ya, kanti-kanti dimanapun berada tentunya masih tetap bersama Perempat Jambi ya di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Seperti yang kami sampaikan di awal ya, kita sudah kedatangan tamu di studio ya, ada dua narasumber kita. Di dalam studio saya akan sapa terlebih dahulu nih yang sudah senyum-senyum ya. Ada Ibu Weni Ira Reverawati SIPM Home. Baik, selamat pagi menjelang siang Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Iya, kabar sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu nih bagi saya nggak asing. Saya sering ngelihat foto Ibu soalnya. Tapi kalau masuk di Perempat saya baru ini ketemu. Begitu ya? Iya, biasanya di ruang sebelah Pro satu ya? Pro satu. Iya. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan hadir di studio ini. Yang kedua ada Ibu Santi Novitasari SPD. Iya, selamat pagi menjelang siang Ibu. Pagi menjelang siang. Kabar sehat Bu ya? Alhamdulillah luar biasa. Luar sehat. biasa. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Kalau saya Ibu ini memang baru saya ngelihat Iya. hari ini ya. Iya Pak. Memang. Baik Ibu. Pagi ini kita akan memperbincangkan, kebetulan kita hari ini juga bertepatan di Hari Guru Nasional 2024 ya. Kita ucapkan dulu selamat ya untuk guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jambi. Iya. Selamat Hari Selamat Guru. Hari Guru. Baik Ibu, tema kita hari ini yaitu peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Tapi sebelum ke Ibu Weni, saya ingin terlebih dahulu nih ke Ibu Santi. Siap Bapak. Seperti apa sih peran guru dalam pembentukan karakter siswa? Mungkin bisa disampaikan terlebih Oh dahulu. iya. Mohon izin dulu Pak, boleh Ya. menyapa Bapak? Boleh, silakan, Bu. Oke. Salam sejahtera selalu buat pengawas saya Nisa yang selalu support di Kowil 1 khususnya di Kecamatan Telanepura. Selanjutnya kepada Ibu Paridatul Amriah SPDI selaku Kepala Sekolah, juga tidak lupa rekan-rekan sejawat, khususnya seluruh guru ya Iya. di Jambi. Jadi adapun peran guru ya Pak ya dalam membentuk karakter siswa di sini memang sangat luar biasa Pak. Bahwa kami seorang guru itu bukan hanya memegang amanah sebagai pendidik dari segi akademik. Jadi kami itu lebih berfokus ke karakter Pak, Iya, menuntun bagaimana menjadi pelajar Pancasila. Baik. Tapi kita harus mengenalkan Pancasila itu apa sih sebenarnya Iya, gitu ya benar, Bu? Bapak. Jangan sampai anak-anak sekarang ini tidak tahu, bahkan tidak hafal kan ya? Benar. Pancasila dari 1 sampai ke 5 seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan ke Ibu Winnie nih. Mungkin pandangan Ibu Winnie nih selaku akademisi Universitas Nurin Hamzah Jambi ini seperti apa sih peran guru dalam pembentukan karakter siswa? Jelas, kalau bagi saya peran guru dalam pembentukan karakter siswa itu sangat vital sekali. Sangat vital Bu ya? Iya, dia sangat berperan penting di sana karena gurulah yang di luar ya. Sebenarnya sih yang membentuk karakter utama itu Iya. keluarga. Tetapi kalau di sekolah jelas guru yang akan membentuk karakter siswa. Dia akan menjadi role model selain keluarganya, selain anak-anak akan menjadikan role model orang dewasa di luar ayah ibunya, kakek nenek paman, kakak itu adalah guru. Jadi bagaimana guru bisa menjadi role model bagi anak-anak sehingga
jadi pedoman, yang jadi Iya, contoh. baik, baik. Di samping itu, guru itu adalah motivator sebenarnya. Motivator, dia yang akan menyemangati siswanya, memotivasi siswanya. Tapi ini tidak semua guru. Iya, betul. Kita tidak bisa menampik ternyata ada guru juga yang menjatuhkan mental siswanya. Betul, betul. Gitu ya. Itu juga saya temui kok. Hari ini juga ternyata ada, tapi semoga kedepannya berkurang ya. Baik, baik. Karena profesi guru itu kan yang saya sedihkan, profesi guru itu dianggap mudah gitu, hanya mengajar di depan kelas. Kemudian yang masuk menjadi guru itu kebanyakan, tidak semuanya, tapi kebanyakan orang-orang yang enggak laku di dunia lain mencoba menjadi guru daripada nganggur gitu kan. Ini yang menjadi sedih sekali. Padahal guru itu berat loh. Tadi saya bilang, tidak hanya mengajar di kelas, dia menjadi suluh, menjadi obor di luar keluarga anak-anak. Iya, baik, baik. Gitu ya, menjadi motivator, menjadi role model, menjadi suluh yang akan membentuk siswanya seperti apa, yang akan ayo jalan kemana gitu ya. Iya. Siswanya seperti itu gitu. Nah, saya mohon orang-orang kalau mau jadi guru berpikirlah gitu ya. Apakah itu memang benar-benar passion Anda gitu ya. Jangan kecelakaan lagi. Iya. Ya artinya kan, ya mohon maaf saya sampaikan, jangan mengatakan guru ini sebagai lowongan kerja. Tetapi kan guru ini kan sebagai orang tua kedua setelah ibu dan bapak di rumah ya. Iya, pembimbing dan motivator. Baik, dan baik. sekaligus fasilitator di luar lingkungan rumah gitu ya. Baik. Dan ini luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa, bukan pekerjaan ece-ece. Bukan pekerjaan rendahan. Cuma jadi guru gitu, enggak. Baik. Gitu ya. Saya pernah merasakan jadi guru dan itu saya nggak mampu. Nggak angkat tangan. Angkat tangan ya. Biarkan orang yang lain aja. Ya paling kalau kita mengajar dari SD lah istilahnya. SD ya, Pak. Itu kan istilahnya kita membentuk anak itu yang bagi saya sulit ya, karena Betul memang sekali. Betul, karena kita kan harus harus tahu psikologis anaknya, harus tahu seperti apa cara menanganinya. Kalau yang di kampus kan enggak gitu. Iya. Baik. Tinggal menyelaraskan kalau di kampus kan seperti itu. Nah, karena kalau dari dasar ini kan memang betul-betul dari dasar ya. Iya. Dari dia tidak mengenal jadi mengenal. betul sekali. Dari tidak tahu menjadi tahu. Mungkin Iya, seperti iya, itu. seperti Baik. Baik, pendengar atau kanti-kanti juga yang nantinya Bapak Ibu ingin bertanya ya dengan kedua narasumber kita, silahkan ya di 0741627792. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada yang terganjal ingin bertanya, guru seperti apa sih, anak seperti apa sih, kenapa sih anak saya seperti ini, mungkin bisa juga ya berdiskusi di 0741627792. Nah, mungkin Bu, dari konteks pendidikan ini kedua-duanya mungkin bisa dijawab ya. Dari konteks pendidikan untuk pembentukan karakter siswa ini mungkin bisa disampaikan seperti apa sih yang harus dilakukan untuk pembentukan karakter siswa? Pada umumnya kan ada peraturan baru ya Pak ya, betul, bahwa betul. dari kita ingin menjadi seorang guru itu harus linear. Iya. Linear dengan yang kita ampu. Jadi sekarang kita misalnya harus menjadi guru, kita harus dari S1 PGSD. Iya. Selain itu tidak bisa. Jadi di sanalah kita mungkin memang di tempat yang Pak ya, bagaimana kita bisa membentuk karakter siswa. Karena pada umumnya guru menjadikan model. Iya, betul. Iya, peserta didik itu lebih percaya kepada guru, kepada Pak Guru daripada orang tuanya. Jadi di sanalah umumnya saya mengajar di kelas 1 ya Pak ya. Betul. Tingkat dasar sekali. Jadi di mana saya harus peka dan mengadakan observasi secara saintifik. Dengan arti kata saya harus benar-benar mencerna. Ini dari masa orientasi dari PAUD khususnya ke SD. Jadi saya harus mengenal betul bagaimana sih karakter peserta didik saya. Jadi sekarang saya harus mampu menangkap potensi dan minat peserta didik saya. Dalam arti kata, saya tidak bisa menjudge lagi. Oh, anaknya harus seperti ini, harus seperti ini. Itu tidak ada lagi dalam kurikulum Merdeka, Pak. Yang sesuai dengan aturan pemerintah
bahwa kurikulum merdeka kita memberikan kebebasan dalam arti kata kutip masih dalam aturan. Iya. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai penuntun, sebagai motivator. Baik, baik. Jadi awalnya memang kita seperti Mbak Wen katakan tadi ya Mbak Wen ya, rumah pertama itu yaitu keluarga. Keluarga, betul. Iya, guru hanya sebagai rumah kedua di sekolah. Jadi yang paling otodidak itu dari keluarga. Dan yang paling utama adalah seorang perempuan, yaitu ibu. Itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Baik, 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 baik. Baik. Karena kan begini ya Bu, kadang-kadang kita juga temukan nih anak. Iya. Anak di rumah baik ya. Iya benar. Baik. Di sekolah pun baik. Tapi di luar itu kadang-kadang dia nih perilakunya berubah gitu. Iya, iya benar. Nah, itu untuk merubah anak itu menjadi sama gitu dengan di luar, di rumah, di sekolah itu mungkin ada nggak aninya? Oh iya. Caranya? Gini Pak, mungkin salah satu itu karena faktor lingkungan Pak ya. Itu jelas Baik, faktor baik, lingkungan. baik. Jadi saya selalu mengatakan kepada orang tua selalu mengadakan komunikasi Pak. Yang efektif karena saya mengajar di kelas 1 saya harus mempunyai komunikasi yang intens. Intens. Jadi saya mengajak orang tuanya untuk komunikasi. Saya harus cari tahu dulu Pak, bagaimana sih lingkungannya, bagaimana sih keluarganya. Iya. Itu yang harus saya kenali dulu Pak. Setelah itu saya observasi, saya harus mengenal dulu bagaimana sih karakter peserta didik. Anak ini maunya bagaimana, apa yang anak ini butuhkan. Jadi kita itu sebagai teman Pak, kita tidak bisa menjudge kamu harus seperti ini loh. Kita tidak bisa langsung memvalidasi. Baik, baik. Ya, Baik. kita harus tahu dulu kenapa anak ini seperti ini. Jadi kita harus validasi, selanjutnya baru ada tindakan, begitu Pak. Baik, baik. Mungkin dari Ibu Weni mungkin bisa menambahkan. Iya. Kalau karakter siswa itu sih sebenarnya yang paling dasar dibentuk dari keluarga kalau saya setuju. Keluarga ya, Iya. ya. Keluarga itu adalah candra di muka, kawah candra di muka yang paling utama. Sekolah itu hanya melengkapi atau menguatkan, ya. gitu ya. Baik. Dan kalau saya mohon maaf tidak setuju kalau hanya ibu yang menjadi madrasah pertama. Sebenarnya pengasuhan, pendidikan dan pembentukan karakter itu adalah kewajiban berdua, ayah dan ibu. Dan ibu ya. Banyakan ibunya kuat, ayahnya enggak, anaknya juga berantakan kan. Siapakah yang hari ini bisa bertanggung jawab anak-anak yang ayahnya masih hidup tapi terasa mati gitu? Banyak kan kasusnya. Iya, ya betul, kan? betul. Karena kalau di area kuliah saya kan hanya bertemu dengan anak-anak yang sudah melalui proses panjang, mereka nggak punya ayah itu ya. Iya, betul. Ayahnya mati, ayahnya hidup tapi terasa mati. Terasa mati. Atau ayahnya mati beneran gitu. Iya. Nah, tapi itu hal yang berbeda gitu ya. Jadi saya rasa pendidikan karakter maupun pendidikan keluarga itu tanggung jawab bersama kalau bagi saya gitu ya. Dan memang sekolah seperti Ibu Santi bilang itu harus melibatkan orang tua, dan orang tua harus mau dilibatkan. Jadi menurut saya tidak adil kalau orang tua hanya menyalahkan sekolah gitu ya. Betul. Itu kan banyak kan ya seperti itu ya. Sekolah gimana lah? Sekolah itu kan hanya berapa jam, gitu kan? Yang paling banyak di keluarga dan di luar sekolah kan. Nah seperti itu. Kemudian juga kesiapan untuk, jadi gini loh, kalau saya melihat ini adalah satu patologi sosial atau penyakit sosial. Mohon maaf ya, banyak di luar sana orang-orang punya anak hanya untuk status sosial. Gitu ya. Iya, betul. Dia dilahirkan hanya untuk status sosial, tapi banyakkan orang tidak mengerti bagaimana kemudian setelah mereka punya anak apa yang harus dipersiapkan itu kan. Dan sebagainya. Ini satu bahaya, satu patologi dan bahaya ini fenomena gitu kan. Hanya sedikit orang yang sadar bahwa kenapa mereka harus punya anak gitu kan. Nah kalau keluarga-keluarga yang siap seperti ini kan enak, tapi kan hanya sedikit. Nah celakanya orang yang kebanyakan yang punya anak hanya karena status sosial ini kan kebanyakan menyalahkan sekolah tuh. Kalau terjadi apa-apa itu nggak bisa dong ya kan. karena yang paling utama adalah keluarga. Di sekolah hanya menguatkan, dan ketika mereka dilibatkan dalam hal-hal pembentukan karakter di sekolah, mereka banyak alasan, cari duit lah apalah gitu kan. Benar.
Seperti itu ya nggak bisa gitu. Artinya hari ini memandang sekolah itu bukan sebagai tempat untuk buang anak gitu loh. Tapi ya memang pendidikan hari ini harus melibatkan orang tua juga harus mau terlibat. Dan tidak hanya soal anak hanya bisa membaca saja dan menulis, tapi baca aja nggak bisa hari ini. Sampai kuliah juga saya lihat ada yang Masih ada ya? Masih ada yang bukan membaca dalam arti merangkai huruf ya, Iya, betul. memahami kalimat itu apa kerja orang tuanya gitu ya. Ada anak umur 6 tahun 7 tahun nggak bisa baca, kalau saya bukan bagaimana gurunya, Bagaimana apa orang tuanya gitu ya kan. benar. Seperti itu kan. Ada orang tua punya anak umur 6 7 tahun ngeluh nggak bisa baca, lah kamu kerjanya apa? Ya kan. Seperti itu. Baik. Memang betul yang Ibu katakan tadi, kayak memang kita miris ya, kadang ada orang tua di rumah nggak peduli sekali dengan anaknya. Iya. Hanya Dia- tahu kasih makan, Ah, pakaian. benar. Dia melahirkan, kasih makan, sekolah, tapi Iya. di rumah dia nggak komunikasi, nggak Iya. ketemu. Benar. Taunya dikasih uang, selesai, Iya, diam. betul. Nah itu yang, ya mohon maaf deh nih, kalau menyikapi anak yang seperti itu, anak tua seperti itu, bagaimana tuh? Jauh Santi. Memang Pak ya, pada umumnya itu memang masih saya temui seperti Wah, itu. banyak ya? Banyak sekali Pak. Jadi mereka menganggap bahwa sekolah itu seperti produksi Iya, yang mencetak, Ah. menitipkan anaknya keluar siap jadi. iya, betul. Itu masih saya temuin pada saat ini. Dan mereka masih menyerahkan kepada gurunya. Antar pagi, siang jemput, siang pulang anaknya udah bisa baca, udah bisa semuanya. Jadi itu masih saya temuin Pak. Saya sempat konfirmasi juga dengan Iya. orang tuanya. Saya sedikit memberi pengarahan berbentuk parenting mungkin Pak ya. Iya, Karena penting. status sosial pendidikan terkadang kan membuat pola pikir Iya. kita berbeda. Betul. Itu juga yang tidak kita bisa untuk menjudge seseorang harus sama pola pikirnya seperti kita. Iya. Jadi dengan adanya guru ini mungkin itulah salah satu cara kita untuk menuntun Iya. bagaimana ke arah yang lebih baik lagi, khususnya untuk peserta didik kita Pak. Jadi yang paling penting bagi saya adanya komunikasi dulu Pak. Komunikasi. itu Ya, penting, komunikasi seperti Mbak Wan katakan tadi bahwa adanya komunikasi antara kedua orang tua. Dan itu sudah saya lakukan. Dan ini juga saya temukan mungkin ada salah satu pola asuh yang berbeda. Dari pola asuh yang berbeda itulah terkadang yang membuat Pak ketidakkestabilan dari tingkah laku peserta didik tadi Pak. Contohnya mungkin dari pola asuh yang ayah begini, pola asuh ibu begini, terus di sekolah begini. Jadi dengan kita adanya komunikasi, saling mendukung, insya Allah walaupun mungkin tidak instan ya Pak ya, Iya, step betul. by step, mungkin bisa peserta didik itu untuk kita arahkan. Baik. Baik pendengar, ganti-ganti dimanapun Anda berada, nantinya masih kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita di Dialog Dalam Studio. Tetap bersama Perompak Jambi.
Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih di dialog dalam studio ya, masih juga dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Weni Ira Referawati selaku akademisi Nurdin Hamzah Universitas Nurdin Hamzah, dan Ibu Santi Novitasari, penggerak komunitas belajar Kota Jambi. Baik Ibu, kita masih lanjutkan kembali perbincangan kita berkaitan dengan terkadang nih kan kita temukan ada orang tua menaruh anaknya untuk dididik ya menjadi anak yang baik, menjadi yang pintar. Tapi terkadang kita temukan juga kita sudah didik baik, terus menemukan ada orang tua yang merasa tidak senang atau kurang puas dengan apa yang kita sampaikan. Sering nggak kita menemukan kasus yang seperti itu dari orang tuanya? Mungkin dari Ibu ini dulu, dari Ibu Santi dulu. Oh ya, sering sekali Pak kasus itu saya temui. Berarti dalam hal ini yang harus kita kejar dulu orang tuanya Pak. Orang tuanya dulu ya. Ya, orang tuanya dulu, karena komunikasi efektif itu kita dimulai dari orang tua. Jadi saya harus tahu dulu bagaimana sih lingkungan orang tua ini, bagaimana sih karakternya, dan maunya apa. Jadi kita adakan pertemuan. Jadi pada awal masuk setiap pembelajaran itu Pak, saya selalu membuat program kerja. Izin dengan kepala sekolah saya, Bu, saya izin saya mengadakan parenting. Jadi orang tuanya dulu yang saya tatar Pak. Sebelum peserta didik, orang tuanya dulu. Karena saya berada di kelas rendah. Jadi di sanalah saya mengadakan suatu parenting. Oh, ini loh program kerja saya. Ini loh yang saya mau. Jadi di sanalah kami saling kolaborasi, mengeluarkan pendapat satu antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya. Apa sih maunya, apakah sesuai dengan program kerja saya ini? Dan kalaupun tidak sesuai, tolong berikan alasan. Dan dari sana juga saya mengadakan saintifik dan observasi dulu Pak. Saya melihat data per individu khususnya Pak ya. Maaf, bukannya saya menjas, bukan saya memblok. Betul. Tapi di sanalah kunci saya Pak. Kunci saya untuk menentukan sikap saya tuh yang harus bagaimana untuk menempatkan posisi saya pada saat saya berhadapan misalnya dengan orang tua yang ini, dengan orang tua yang itu. Jadi saya harus punya strategi Pak. Karena itu berbeda-beda ya Pak ya. Jadi saya juga tidak bisa langsung memvalidasi. Oh, ibu ini seperti ini tidak sesuai dengan saya. Saya tidak bisa seperti itu Pak. Ya, saya tidak bisa seperti itu. Jadi saya harus memang menguasai data. Saya periksa satu-satu karakter. Oh, saya harus menghadapi ibu yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Itulah solusinya Pak. Ya, artinya kan bukannya hanya menemukan orang tua dengan guru. Iya. Tapi menemukan orang tua, guru, dan orang tua yang lain. Benar Pak. Nah, artinya itu kan berkaitan ya. Baik Ibu Weni mungkin melihat ini mungkin seperti apa Bu? Ya, kalau saya lihat guru SD guru sekolah dasar, SMP dan SMA sekarang memang sudah dibekali hal-hal yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah-masalah parenting juga, gitu ya. Betul. Semoga ini juga menjadi hal-hal yang berkelanjutan dan makin menguatkan kapasitas guru. Gitu ya. Barangkali kalau dulu enggak ya. Barangkali kalau dulu enggak. Jadi saya pernah di medsos melihat beberapa guru itu tidak hanya dibekali bagaimana berkomunikasi dengan orang tua dan sesama orang tua gitu ya, dan lain sebagainya, tapi mereka juga sekarang sudah diperkenalkan untuk cara pandang ke siswanya itu bukan sebagai gelas kosong, ya kan Bu ya? Benar. Tapi sesuatu yang bukan lagi transfer ilmu gitu. Tapi bagaimana membentuk karakter mereka menjadi suluh, menjadi fasilitator gitu kan, itu berbeda sekali dengan yang dulu gitu ya. Ya semoga saja hal-hal seperti ini untuk sekolah PAUD, TK, SD itu masih berkelanjutan dan makin dikuatkan kapasitasnya, dan saya rasa tidak hanya pelibatan itu tidak hanya sekolah, orang tua, tapi komunitas di lingkungan siswa ya Bu ya. Komunitasnya kan banyak ya, ada ibu PKK, ada segala macam RT dan sebagainya gitu kan ya. Pelibatan seperti ini
untuk menangani berbagai masalah anak di lingkungan dan juga keluarga. Saya pun memang merasakan ya antara sekolah dulu dengan sekarang emang berbeda jauh ya. Mungkin karena perubahan zaman ya. Ini pengalaman saya ini kan sekolah nakal. Nah, ini saya terus terang saya sekolah nakal. Waktu SD pun saya udah nakal. Jadi waktu SD itu kan ada buah gatal, saya kasih ke teman-teman. Artinya kan teman-teman kan pada kegatalan. Dia ngadu dengan gurunya. Akhirnya saya dimarahin. Saya sampaikan aja ini memang pernah saya alami. Saya sampai dipukul. Sampai dipukul saya. Tapi begitu pulang, saya bukan dimarahin, bukan dibela, tapi ditambahin. Nah, artinya itulah pendidikan dulu dengan sekarang, kan gitu. Artinya bukan berarti bapak ini marah, terus marah-marah dengan gurunya. Artinya saya malah ditambahin. Kamu memang nakal, kamu nggak boleh kayak gitu, artinya gitu. Nah, itulah yang saya merasakan. Berarti pendidikan dulu dengan sekarang itu memang berbeda jauh. Mungkin kalau sekarang saya begitu, mungkin gurunya ini marahin kan? Benar, lapor ya Pak. Baik. Baik, pendengar dimanapun berada, tentunya bagi Anda yang ingin bertanya-tanya dengan kedua narasumber kita, silahkan di 0741627792. Mungkin Ibu Santi, saya ingin bertanya sedikit ya terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan karakter siswa di era digital ini. Apa sih yang tantangannya? Ya, tantangannya sangat luar biasa ya Pak ya. Karena pada saat sekarang ini IT itu memang sangat luar biasa. Kita terkadang memang menjadi buah si malakama ya Pak ya. Sebagai pendidik, kita harus mengarahkan peserta didik harus pintar IT. Sementara di sisi lain mungkin ada bla-bla yang jika menguasai IT larinya ke hal yang negatif. Betul. Jadi di sanalah kita selalu memberi pengertian Pak. Jadi alhamdulillah karena saya dari pendidikan anak usia dini sempat mengajar di PAUD. Jadi di sanalah kita mempelajari tentang PASE Pak. Dalam arti kata bagaimana sih cara saya menghadapi PASE anak pada saat usia seperti ini, pada saat usia PAUD dan usia khususnya di sekolah dasar itu Pak, itu usia golden age, keemasan. Ya, jadi di sana memang kita harus benar hati-hati Pak, karena pada umumnya mereka itu menganggap gurunya sebagai model. Mungkin saya dalam hal ini tidak bisa menjelaskan secara cepat Pak ya, tapi mungkin secara bertahap. Saya mengerti, memberi pengertian mungkin dengan bahasa anak, karena pada umumnya mereka lebih mengerti dengan bahasa anak. Oh nak, ini loh yang harus kamu pelajari, boleh loh memakai IT dengan begini. Jadi kita memang betul-betul menuntun Pak sebagai guru, bukan lagi objek itu guru tapi ke anak. Jadi kita betul-betul sebagai motivator, fasilitator bagi peserta didik. Jadi kita memberi pemahaman dulu Pak yang pertama. Oh nak, kalau ini IT kamu belajarnya seperti ini ya. Jadi kita harus bisa mengarahkan mana yang hal positif dan negatif. Dan yang kedua kita harus konfirmasi juga dengan orang tua Pak. Mungkin kita memberi pengertian kepada orang tua, mah begini loh, anaknya jangan terlalu diberi HP, harus dibatasi, ada jadwalnya. Dan di sekolah pun Pak dibatasi. Mungkin ada kegiatan yang boleh diizinkan untuk menggunakan HP, contohnya Pak ya digital. Ada juga yang pada saat-saat tertentu tidak bisa membawa HP. Jadi kami lebih di sini mungkin mengenalkan lebih ke IT yang memang ada untuk segi pembelajarannya Pak. Ya, artinya kita boleh memberikan fasilitas itu, tapi di waktu-waktu tertentu ya. Iya, dibatasi Pak. Mungkin kalau Ibu Winnie ini kan kalau Ibu ini pernah di sekolah SD, tapi Ibu kalau saya nggak masuk SD SMA. Iya, sampai maksudnya ada nggak perbedaan kalau SD, SMA sampai mahasiswa dalam penggunaan IT? Saya rasa yang perlu ditanamkan sejak dini itu adalah bagaimana menggunakan IT ini untuk keperluan apa, hiburan, mengisi waktu luang, atau untuk pengetahuan. Tapi kan orang nggak bisa membedakan itu. Ya, betul. Disamakan aja, gitu kan. Akhirnya literasi terhadap pemanfaatan teknologi itu kan menjadi senjang.
Sementara orang-orang ada juga yang bisa membedakan itu. Oh, ketika waktu senggang saya menggunakannya untuk ini. Ketika untuk mengisi waktu luang seperti ini, untuk hiburan seperti ini, untuk pengetahuan seperti ini saya memperlakukan teknologi gitu. Baik. Itu yang tidak dimiliki saya rasa. Sehingga kemudian jadi saya nggak tahu ya apakah hari ini sudah berkurang ini guru-guru yang out ini yang tua yang dia nggak bisa teknologi ya, atau anti sebenarnya ya. Ada juga ada ya semuanya sih, dosen dan guru juga ada kok yang dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, melihat teknologi itu sebagai sesuatu yang bukan zamannya lagi gitu ya. Mungkin ini sudah berkurang ya Bu Santi? Iya, alhamdulillah. Sudah berkurang ya, ini ngerepotin banget masalahnya gitu ya. Benar-benar. Kenapa ini? Karena guru-guru yang out ini, yang tua-tua nggak bisa beradaptasi, ini menjadi beban bagi guru yang muda. Nah ini bagaimana dia bisa menjadi suluh untuk penggunaan teknologi di sekolah kalau dia seperti itu. Tapi saya yakin ini makin berkurang dan banyak guru-guru muda yang adaptasinya sangat cepat sekali dengan teknologi sehingga mereka bisa memberikan literasi atau pemahaman bagaimana teknologi itu digunakan gitu ya. Tapi orang tua juga harus tahu gitu ya. Sehingga guru itu hanya menguatkan aja di sekolah gitu. Iya, menguatkan ya. Iya. Ini nggak orang tuanya ya scroll nggak jelas di rumah gitu kan ya, atau apa gitu ya. Nah akhirnya menjadi benturan gitu ya. Dan masalahnya hari ini itu kalau masalah kesenjangan teknologi itu masalah ada daerah yang memang di backup dengan teknologi tinggi karena geografisnya memadai, kota gitu ya. Daerah-daerah desa, pegunungan kan nggak sama, gitu ya. Betul. Nggak sama itu pemanfaatan teknologinya. Nah, PR-nya pembuat kebijakan dan kurikulum bagaimana ini gitu ya. Karena pendidikan itu menurut saya tidak harus seragam gitu loh. Kalau semuanya harus di IT-kan, lalu bagaimana yang di pegunungan, yang di daerah-daerah pelosok yang kurang sinyal, yang sampai cari sinyal naik ke bukit itu kan tidak dimungkinkan lagi gitu ya. Bagaimana caranya gitu kan. Seperti itu ya. Kesenjangan ini terkait dengan masalah geografis, kemudian masalah ekonomi juga ya kan. Betul. Nggak semua siswa mampu membeli perangkat IT yang memadai gitu kan. Sekolah juga tidak semua sekolah mampu memfasilitasi itu gitu ya. Ini hanya untuk masalah bagaimana teknologi itu digunakan di ruang pendidikan ya, di ruang pengetahuan loh ya. Kalau di ruang hiburan ngisi waktu itu sudah banyak lah saya kira ya, nggak perlu lagi itu kan. Nah, ini di ruang soal pendidikan kita berlomba dengan literasi di luar gitu loh. Bagaimana teknologi ini digunakan semestinya, tidak digunakan secara menyeleweng gitu ya, untuk melihat hal-hal yang tidak berguna. Seperti itu kira-kira. Baik Ibu Santi, sebenarnya menarik nih, masih banyak yang ingin saya perbincangkan, tapi karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan berkaitan dengan Hari Guru Nasional dan juga peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Mungkin dari Ibu Santi dulu. Iya, saya punya prinsip tetaplah menjadi guru yang inovatif, motivator, dan sebagai fasilitator guna mengantarkan peserta didik kita menuju kesuksesan. Iya. Oke. Baik, mungkin Ibu Yuni yang ingin disampaikan hal-hal penting. Sama sih, hari ini guru harus berwawasan terbuka gitu ya, menjadi obor dan suluh di sekolah gitu ya. Dan tetap bisa mengupdate dirinya dan beradaptasi dengan segala perubahan. Dan saya rasa yang tidak harus dilupakan adalah bagaimana mengambil kearifan lokal di sekitar kita gitu ya. Karena kita tinggal di Jambi misalnya, oh ya ada budaya-budaya Jambi yang perlu dimasukkan untuk membentuk karakter siswa gitu ya. Itu banyak loh ternyata gitu ya. Kita tidak menyadarin itu gitu kan. Sehingga bukan membentuk menjadi Jambi itu enggak sih, tapi ada kearifan budaya yang harus mereka masukkan, mereka pahami bersama. Jadi budaya itu tidak harus memakai tengkolo atau baju kurung, tapi itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran karakter. Baik.
Baik, terima kasih untuk Ibu Winnie Ira Ferawati, akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi yang sudah hadir ya. Dan juga Ibu Santi Newitasari, penggerak komunitas belajar Kota Jambi yang sudah hadir juga di studio Perempat Jambi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog dalam studio di Perempat Jambi. Tentunya mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini tentunya bermanfaat untuk pada orang tua dan juga para guru dan juga para siswa. Tetap bersama kami di Perempat Jambi dan di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. 99,2 Perempat RRI Jambi.